Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya, saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di sini sahabat Lampa Channel kembali lagi dengan kami dalam hal untuk membahas hal-hal yang menarik ya di Lampai Channel terkait dengan agama kita ya. Kita akan meluruskan, kita akan menyanggah, membantah terkait dengan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Salafi ataupun yang lainnya. Dan khusus di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas Ustadz Adi Hidayat. Saya katakan seperti itu ya, supaya antum tahu. Dan antum saksikan secara keseluruhan. Di sini ada video kurang lebih 4 menit 21 detik ya, panjangnya sahabat Lampai Channel, tapi saya ingatkan antum saksikan secara keseluruhan agar goals untuk diskusi yang kita akan lakukan itu dapat ya, dapat goalsnya. Dan di sini ada hal yang perlu kita lihat, di mana Ustadz Adi Hidayat ini kita akan melihat di sini video ini adalah ceramah sebelum dia terkenal dan ceramah setelah dia terkenal. Suatu perbedaan bagaikan langit dan bumi. Begitulah fitnah ketika seseorang itu sudah terkenal, itu fitnah, musibah sahabat Lampai Channel. Ya, musibah. Dia akan berbicara, dia akan menutupi kebenaran. Ya, kalau dia menyampaikan kebenaran, takut jangan sampai kelompok orang-orang tinggalkan beliau, atau tidak diundang di partai-partai, atau tidak diundang di amalan-amalan yang lain. Itu sahabat Lampai Channel. Ya, sehingga dia menutupi dan ini kita akan melihat sahabat Lampai Channel ceramah yang sebelum dia terkenal dan setelah dia terkenal. Kok terjadi perbedaan ya? Dia akan membahas dalam hal masalah bid'ah. Oh, jangan antum bid'ah terus. Ini jangan cuma Salafi saja yang antum katakan bid'ah. Ini Ustadz Adi Hidayat juga membahas tentang masalah bid'ah. Kita lihat pembahasan bid'ahnya sebelum dia terkenal dan setelah dia terkenal. Saya tidak berpanjang lebar, ayo kita sama-sama menyaksikan. Ini sebelum setelah dia terkenal ya. Ayo kita lihat. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya, saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret, zaman tabi'in tidak ada coret, zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya. Zaman tabi'in coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan-turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan, Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Ya, itu sahabat Lampai Channel ya, versi terbarunya. Kita mulai dari versi terbarunya ya, maulid bid'ah, pokoknya dicari-cari antum beda sampai dari apa tadi ya, beda sampai dari kaki sampai ujung rambut ya, atau dari mana ya, saya tidak pusing dengan itu ya, nanti antum saja yang luruskan ya. Artinya di sini sahabat Lampai Channel, subhanallah, kenapa beda begitu sahabat Lampai Channel? Ustaz, apa yang antum bahas itu membawa terkait dengan masalah beras ya, itu kita lihat kias. Kita akan berbicara tentang kias, berbicara tentang maulid Nabi ya. Katanya ada orang-orang yang dia tidak senang juga, artinya dia maksudkan itu salaf ya, yang membahas tentang masalah maulid Nabi itu bidah, tidak ada di zaman sahabat ya, di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dia kiaskan juga terkait dengan zakat beras. Saya tidak tahu yang dia maksudkan yang
terkait dengan zakat itu apa kaitannya dengan Maulid Nabi? Ya, hanya mau menyamakan mungkin ya, kita beranggapan baik saja. Tapi seperti itu enggak? Ayo kita saksikan video sebelum dia terkenal. Ayo kita saksikan. Dia akan membahas di sini sahabat Lampai Channel terkait dengan bid'ah. Ya, kita lihat. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia?" Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Ini. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat. Ya, dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak. Macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah.
Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dolalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik. Tolak sudah, nggak ada hubungan. Tolak, tolak, tolak. Ya sahabat Lampa Channel, antum sedang menyaksikan bagaimana tanggapannya antum versi barunya dan versi lamanya, versi sebelum dia terkenal dan versi setelah dia terkenal. Dia bahas tentang masalah bidah. Bidah itu bukan dalam perkara duniawiyah, tapi dalam perkara agama. Ya, dia katakan tadi dolalah. Ya, dia katakan kula bidatin dolalah. Setiap bidah itulah sesat. Yang mengatakan Ustaz tadi hidayat. Ya, dan itu sahabat Lampa Channel. Jangan selalu oh cuma wahabi tidak seperti itu. Dia bahas juga Ustaz Hidayat juga membahas. Tapi itu versi lamanya dan versi barunya beda lagi. Hanya karena takut ditinggalkan oleh jamaahnya. Ayolah konsisten. Seperti itulah. Saya katakan tadi adalah fitnah itu adalah bagi seorang dai adalah ketika dia sudah popularitas. Dia sudah terkenal, itu menjadi fitnah, musibah terbesar sahabat Lampa Channel. Sehingga kita takut untuk mengatakan yang benar itu adalah benar, tetapi dakwah salafiyah tidak takut hal itu. Mereka mengatakan al-haq hak, yang benar itu adalah benar, dan mengatakan yang batil itu adalah batil. Ya, itu mereka tidak takut mau dicela, mau dicaci maki, mau digusur, mau diusir. Mereka tidak takut, mereka katakan yang kebenaran sahabat Lampa Channel. Bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampa Channel terkait dengan video ini? Ya, saya katakan ini Ustaz Adi Hidayat dan versi baru dan versi lamanya. Ya, kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين